Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurlaila dari kelas 11 Archimedes. Pada video ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi dari bab 2. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga berarti tentang sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Pertanyaan yang kedua, apa saja macam-macam demokrasi? Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikut sertakan semua warga dalam pengambilan keputusan negara seperti pemilu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang digunakan untuk penyaluran keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen seperti DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi tiga: demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan sebuah kebebasan setiap individunya dan sering mengabaikan kepentingan umum. Contohnya negara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Contohnya negara Rusia, Korea Utara, dan RRC. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dan dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Contohnya yaitu negara Indonesia yang berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara dibagi menjadi dua: sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah tatanan negara yang berdasarkan pada konsep tres politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. Yang kedua, sistem parlementer, yaitu menitik beratkan pada hubungan antara pemegang kekuasaan, eksekutif, dan legislatif. Yang ketiga, jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh, yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau
sekat ruang dan waktu. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Pertanyaan nomor 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Contoh bukti normatif di negara Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Ya, bukti ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Bukti empiris. Bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Contoh bukti empiris di negara Indonesia yaitu adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contoh yang kedua, pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa, contohnya legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Yang ketiga, contoh ketiga, pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya nomor 6, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. Yang keempat, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Yang kelima, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.